makhluk penggila kebahagiaan. Itulah manusia. Semua manusia pengen bahagia. Bahagia itu situasi batin, aktivitas rohani. Apabila bahagia itu disederhanakan, bahagia itu semacam perasaan senang, nyaman, itulah bahagia. Bicara bahagia itu ada tingkatannya. Satu, senang, tingkat kebahagiaan tingkat rendah nih. Ada kebahagiaan tingkat menengah, itu adalah nikmat. Ada kebahagiaan tingkat tinggi, ya bahagia itu sendiri. Yang diinginkan terjadi, yang tidak diinginkan tidak terjadi, itu senang. Nah, gitu. Kebahagiaan tingkat rendah itu saya sering menyampaikan ke teman-teman itu adalah kebahagiaan hewani. Sekitar makan, kebutuhan biologis, gitu. Merasa pengen diakui. Perasaan senang itu terkait dengan materi, terkait dengan alam materi, alam materi. Kalau perempuan, ya perempuan yang secara materi fisiknya itu cantik, terlepas dia akhlaknya bagus atau enggak, terlepas itu, yang penting cantik, gitu. Kan materi itu. Makan dan persediaan makan. Bisa makan sehari, dia pengen memiliki persediaan makan 1 tahun, punya cadangan makan itu 1 tahun, bentuknya duit ATM. Dia punya tempat tidur, tempat rumah ya, dan punya cadangan rumah yang lebih banyak. Nah itu kebahagiaan tingkat rendah. Ada satu kebahagiaan yang di atas itu, namanya kebahagiaan yang kedua ini nikmat. Kalau nikmat itu terlepas istrimu cantik, terlepas kamu punya duit atau tidak, itu gak penting. Karena yang menopang orang bisa merasakan nikmat itu harus didukung dengan satu keilmuan. Apa itu? Bersyukur. Punya pasangan hidup yang menurut orang umum adalah rendah gitu ya, tapi itu disyukuri, akan menjadi nikmat. Punya materi yang sedikit, asal disyukuri, akan jadi nikmat. Maka untuk merasakan yang kedua ini dibutuhkan satu keilmuan. Karena untuk bisa bersyukur itu harus didukung dengan keilmuan. Terusan kebahagiaan yang puncak itu adalah bahagia itu sendiri. Dan manusia itu tidak akan bisa dibahagiakan oleh apapun kecuali tersambungnya jiwa, terkoneknya jiwa kepada Allah. Itu manusia akan merasakan puncak kebahagiaan. Jiwa kita di alam materi, tapi mampu terhubung ke alam suci, alam ghaibul ghuyub. Nah gitu, terkonek, akan bahagia manusia, bahkan puncak kebahagiaan. Sebenarnya ini yang diburu oleh semua manusia. Kalau perasaan itu terjadi di dunia, itulah namanya surga dunia namanya. Surga dunia. Semua orang ingin merasakan itu. Semua. Walau karena kurang ngopi, kurang gaul, dia tidak berwawasan untuk sampai ke sejauh itu, enggak. Oke ya, kita untuk sampai jiwa kita untuk sampai ke alam suci, jiwa kita bisa tersambung kepada Allah,
itulah surga, kenikmatan tertinggi. Waktu kecil saya diceritakan oleh bapak saya, Gus. Jadi kalau orang mau masuk surga itu, Gus, itu melewati satu titian yang teramat kecil. Titian itu kecil. Diibaratkan itu rambut dibelah 7, saking kecilnya itu. Tapi saya pikir-pikir ya, loh kalau di sononya itu sudah jadi, sudah beres itu, tergantung di dunianya ini gitu loh. Kalau di dunia ini kita tersambung terus kepada Allah, lah di sananya itu beres sudah, nggak usah melalui titian nggak usah. Justru titian dari alam materi, jiwa kita ke alam materi, untuk sampai ke alam suci, merasakan surga itu ya, kita melalui satu titian yang dimaksud apa? Ini dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk terkonek ke alam suci itu dibutuhkan satu konsentrasi yang tinggi. Tidak konsentrasi, nanti arah konsentrasi kita akan menjadi liar, gitu loh. Sulit, teramat sulit sekali. Saking sulitnya sampai digambarkan seperti orang meniti di satu titian yang teramat kecil. Kan butuh konsentrasi yang tinggi ya, ketitian itu. Meleng sedikit udah dia akan gagal sampai satu. Kalau masih pemula, itu teramat sulit sekali dan itu butuh dilatih. Betapa bahagianya manusia ketika jiwanya terkonek kepada Allah. Walaupun dia masih di alam dunia, tapi hakikatnya dia akan merasakan satu nikmat surga, cipratan nikmat surga. Nikmat surga terciprat di dalam sanubari kita, luar biasa. Kalau nggak hanya cipratan full toh, ya nanti setelah kematian. Banyak orang yang tanya ke saya, bagaimana untuk mencapai semua itu? Loh, ada syaratnya. Ini kan aktivitas jiwa ya. Syaratnya harus ada satu syarat-syarat jiwa, syarat-syarat rohani. Kalau secara syariat orang terkonek kepada Allah, sholat ya, secara syariat ya harus wudhu, toharoh fisik. Tapi kalau orientasinya hanya ke toharoh fisik, batinnya tidak dikenalkan dengan toharoh batin, sulit. Batinnya sulit terhubung kepada Allah, sulit. Toharoh batin. Apa itu toharoh batin? Toharoh batin itu apa? Ya menjaga dari maksiat. Kita harus menjaga ketat dari maksiat. Seperti yang diperagakan di dalam wudhu itu, kita menjaga ketat maksiat melalui mata. Kita menjaga ketat maksiat melalui mulut. Kita harus menjaga ketat maksiat dari telinga, dari kaki. Kaki ini dari Allah, tujuannya untuk melangkah. Diajak, ini sarannya untuk mencapai satu tujuan, mengarah ke yang diinginkan Allah atau enggak. Kalau enggak, lah itu maksiat namanya. Wong kaki ini amanah kok. Kaki dipakai sarana untuk sampai kepada yang diinginkan Allah. Begitu juga tangan. Tangan, apa yang berhak kamu ambil? Mengambillah sesuai dengan hakmu. Kalau haknya orang lain, ya jangan diambil. Setelah dipegang, ya berikan kepada yang berhak. Bagaimana mengambil rezeki, bagaimana mengeluarkan rezeki, harus diatur secara syariat yang diajarkan oleh agama ini. Begitu juga telinga, begitu juga mulut, ghibah terutama. Kalau ngomong sembarangan ini. Begitu juga mata, melihat jelalatan, melihat YouTube ini yang sembarangan ini. Melihat itu, melihat handphone itu. Banyak maksiat dari sana. Kekotoran melalui pintu-pintu maksiat ini. Tidak kita jaga ketat sehingga hati kita kotor. Sulit sekali kita terhubung kepada Allah. Tidak ada kesesuaian antara diri kita dengan Allah. Allah Maha Suci. Kalau kita tidak ketat menjaga kesucian batin, tidak ketat menjaga maksiat, hayata, nggak mungkin
manusia bisa terhubung kepada Allah. Itu ya, itu problem. Maka kita harus mengenal thaharah batin. Setelah thaharah batin, apakah tidak ada latihan lagi? Oh, ada riyadhah lagi. Riyadhahnya itu adalah untuk membentuk satu konsentrasi batin. Itu ada 4 yang harus dilakukan seseorang. Apa itu? Diam. Ya, tirakat diam. Tirakat menyendiri. Nanti kapan-kapan kita sampaikan. Harus lapar. Harus latihan terus menerus, lembur, begadang malam dalam rangka latihan loh ya. Nanti lama-lama manusia akan terbentuk konsentrasi yang tinggi sehingga jiwa manusia akan terhubung ke alam suci, terhubung ke alam ghaibul ghuyub. Di sana kita terhubung kepada Allah. Bahkan manusia dikasih potensi mampu berdialog kepada Allah. Hebat manusia. Disitulah puncak kebahagiaan manusia di dunia. Nah, ini urusannya dunia ini.